Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya kecapean, subuh siangan. Ini mengundang murka Allah. Allah anugerahi nikmat kemerdekaan 17 tapi menelantarkan 17. Alhamdulillah qail wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Warada fil hadis at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Badang rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pekan terakhir bulan Muharram bertepatan 15 Agustus kita hadir di masjid ini. Lusa kita akan song-song hari proklamasi kemerdekaan negeri kita yang ke-78. Saya mau cerita sedikit tentang kronologis hari proklamasi itu. Bung Karno nyaris menerima tawaran Jepang hadiah kemerdekaan, tapi pemuda-pemuda Indonesia tidak menginginkan kalau kemerdekaan diraih lewat hadiah. Kira-kira yang sedianya mau diberi hadiah kemerdekaan 22 Agustus, maka pemuda-pemuda meminta Bung Karno, jangan dituruti. Loh, saya sudah janji mau datang. Enggak. Itu diselamatkan. Bung Karno ditampung di Kuitang di tempat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Lebih kurang 4 bulan digembleng di situ. Ketika mendekati hari proklamasi, beliau datang ke Habib Ali. Habib, hari apa untuk kita tentukan hari proklamasi? Kebetulan hari itu bulan Ramadan. Habib Ali mengatakan ambil hari Jumat bertepatan 17 Agustus bertepatan 9 Ramadan. Dari Kuitang terus ke proklamasi untuk membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan. Lalu Habib Ali utus orang, bendera apa yang dikibarkan? Merah putih. Ya. Habib Ali selesai khutbah Jumat mengumumkan bahwa proklamasi sudah diproklamirkan kemerdekaan ini. Maka pasanglah di sudut-sudut kampung bendera merah putih. Serentak ulama-ulama, Habib Ali bin Husin Al-Attas, Habib Salim bin Jindan, bahkan di jembatan 5 Guru Mansur, ulama-ulama punya andil besar dalam proklamasi kemerdekaan ini. Kita nggak cerita panjang,
Yang menarik dari kronologis tadi ada 4 hal. Pertama, harinya Jumat, bulannya Ramadan, tanggalnya 17 Agustus. Yang keempat, sowannya Umar ke ulama. Ini menarik buat pelajaran generasi-generasi berikutnya. Selama Umar masih mau sowan, minta petunjuk kepada ulama, Allah beri keberkahan itu. Datang ke Habib Ali minta petunjuk, ambil Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpin segala hari, bulan suci, bulan Ramadan, bertepatan 17 Agustus. Ulama nggak sembarangan menetapkan hari dan tanggalnya. Ada pesan buat bangsa Indonesia, khususnya yang mayoritas Muslim. 17 bagi umat Islam, angka yang penting dalam sehari-hari. 17 rakaat sholat sehari 5 waktu. Jadi umat ini akan bisa tetap merasakan nikmat kemerdekaan selama perintah Allah 17 rakaat dia tetap laksanakan. Jangan justru memperingati 17 tapi menelantarkan 17. Loh, memang ada. Ya lihat saja yang di tanggal 17. Kok ngadain acara perlombaan tapi menelantarkan 17. Acaranya 17 rakaat habis. Emang nggak boleh perlombaan panjat pohon pinang? Boleh. Sekarang lihat panitianya mampu nggak mengendalikan acara. Acara mulai start jam 10, naik itu manjat pohon pinang. Setengah 12 bisa nggak kendalikan acara? Menjelang zuhur, Allah yang anugerahi nikmat kemerdekaan, mari kita turun, tutup badan kena oli, kena gemuk, mandi, wudhu, sholat zuhur jamaah. Ntar udah selesai naik lagi nggak apa-apa. Begitu jam 3 pending lagi, menjelang asar turun lagi, mandi, wudhu, sholat asar jamaah. Udah selesai naik lagi nggak apa-apa. Nanti setengah 6 turun lagi, mandi, wudhu, sholat maghrib jamaah, lanjut lagi nggak apa-apa. Nanti menjelang isya turun lagi. Masalahnya ada nggak acara ini? Ada nggak? Ada nggak yang mempelni acara? Nggak ada. Berarti bayangkan suatu hari itu perlombaan rame-rame tinggal sholat terang-terangan. Panitianya nggak sholat. Yang pesertanya 1 regu 5 orang, 1 tiang berapa regu? 5 regu. 1 RT 10 tiang. Udah berapa waktu dia tinggal? Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya kecapean, subuh siangan. Ini mengundang murka Allah. Allah anugerahi nikmat kemerdekaan 17 tapi menelantarkan 17. Hadirin yang nggak ikut juga ambil juga. Kenapa? Nyumbang hadiahnya. Kenapa sih nggak coba cari jenis perlombaan ada yang kreatif dan edukatif, membawa pesan mendidik? Ini yang dipertahankan, budaya penjajah dipertahankan. Cara penjajah memberikan sesuatu di zaman dulu sama pribumi dijadikan hiburan. Kalian mau hadiah, tuh ambil di atas pohon panjang.
Dia senang melihat sesama pribumi saling injak-injakan. Itu bukan simbol gotong royong. Kita diperbudak seperti itu, yang begitu dipertahankan. Dan sudah berapa banyak setiap tahun diadakan makan korban. Hadiah nggak seberapa, ada yang patah, ada yang tewas jatuh. Udah lagi tinggal sholat, matinya syahid atau sangit? Ada yang ikut ambil nyumbang, orang bela-belain ambil hadiah tinggal sholat, gara-gara hadirin terlibat juga kita. Kenapa nggak dibuat jenis perlombaan yang kreatif, edukatif, sejarah cerdas cermat tentang sejarah perjuangan bangsa? Kenapa itu mudah? Sehingga anak-anak kita nggak tahu itu cerita seperti tadi. Itu hadirin silakan lihat di perpustakaan nasional, ada itu ditulis, diabadikan. Bagaimana Bung Karno berkunjung ke rumah Habib Ali, minta saran tentang hari proklamasi. Itu makna yang 17. Yang kedua, bulan Ramadan. Bangsa ini akan tetap merdeka kalau betul-betul melaksanakan perintahnya sebagai muslim, puasa Ramadan. Yang ketiga, harinya hari Jumat. Hari Jumat sebagai muslim laki-laki akil balik wajib sholat Jumat. Itu ada pesan dari ulama. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itulah memerdekakan hamba yang semula menyembah hamba menjadi menyembah Tuhannya hamba. Sholat Jumat jangan sampai diabaikan. Jadi menyinggung 17 Agustus, 3 hal penting. Sehari semalam kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban sholat fardu Jumat. Jangan sekali-kali diabaikan. Ini kok belakangan mencari inovasi tapi tidak edukatif. Kita lihat di tayangan televisi di daerah-daerah, pengen lucu-lucuan tapi nggak mendidik. Masa ibu-ibu sama ibu-ibu perlombaan adu terong, yang nonton anak-anak, image-nya kemana? Ditembak-tembakan gitu, maksudnya apa? Itu dianggap lucu, rusak mulai anak-anak bangsa. Ya Ustaz pengen adu kecepatan, silahkan. Ini sedotan masukin ke mulut botol, nggak ada masalah. Tapi ide dari mana masukin sedotan ke mulut botol kok pakai pantat wanita, pesertanya perempuan? Pasti yang nonton bapak-bapak. Kasih benang, itu sedotan, digoyang-goyang, masukin. Ini namanya tidak edukatif. Bawa mulut botol buat minum. Terhormat itu sedotan, alat untuk minum. Kenapa masuk ini kok pakai pinggul, pakai pantat? Dari tahun ke tahun perlombaan makan kerupuk. Boleh medianya kerupuk. Kenapa nggak dibuat perlombaan yang membawa sisi edukasi? Kasih judul perlombaan cara makan yang sopan dan sehat. Ada pesan di situ. Silahkan medianya tetap kerupuk. Pesertanya 10 anak. Siapkan 10 meja, 10 bangku, 10 piring.
Kriteria menangnya bukan yang tercepat. Agama nggak mengajarkan makan tengah-tengah begitu. Bawa pilih, nanti dilihat makan anak ini dudukkah atau berdirikah. Itu di dapat poin. Tangannya bersihkah atau kotor. Menjamahnya tangan kanan atau tangan kiri. Membaca doa atau tidak. Mengunyahnya terengah-engah atau tidak. Selepas makan berdoa lagi atau tidak. Piring kotornya dibenahi atau tidak. Baru nanti diputuskan kriteria menang. Si A juara 1, kebersihannya, makannya duduk, berdoa, menjamahnya tangan kanan, makannya tidak tergesa-gesa. Baik peserta maupun anak-anak lain yang menonton dapat ilmu. Oh begitu loh cara makan yang baik dan sopan. Selama ini ada nggak begitu? Makan diri, sampai jingkek, sama ditopok, dikasih minum kagak, mati tuh anak orang. Sekalian jangan makan kerupuk, makan ikan asin, jangan minum. Nabi ajarkan makan diri penduduk. Duduk. Diajarkan makan punya telan. Nah kalau makan kerupuk kriteria benarnya apa? Yang tercepat. Nggak apa-apa, medianya tetap kerupuk, silakan. Tapi kenapa nggak buat terobosan yang edukatif? Hadirin baru pernah dengar, udah pernah dilaksanain. Rumah itu yang selama ini rumah makan kerupuk digantung. Jadi budaya-budaya penjajah buang itu. Agama nggak mengajarkan cara memberikan sesuatu kepada orang miskin, dilempar-lempar, nggak ada begitu. Hargai walaupun dia orang susah, berikan dengan cara yang baik. Begitu. Mau ambil manja, ditonton, atau dilempar-lempar gitu. Bagi kaos lempar. Ini cerita dulu, paham nggak? Jangan ngandur, cerita dulu. Budaya penjajah begitu. Kalau ngasih nggak menghargai orang susah. Nanti lihat ajarkan. Kalau kamu memberi, berilah dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Poin yang keempat tadi, ini juga nggak kalah menariknya. Umaro selama masih mau sowan, datang minta petunjuk kepada orang ahli, insya Allah negeri ini berkah. Jangan datangnya sewaktu-waktu doang, lagi butuh aja datang deh. Majelis taklim dipilih, tentang dirinya nyala. Pak Ustadz butuh apa? Sound system, ngomong aja. Oh iya sound system kurang. Pak Ustadz udah ngomong, udah. Orang ini ngomong ngomong aja katanya. Kan udah ngomong, ya udah. Memang kerjaannya PHP doang. Jangan begitu. Kita nggak bisa lepas dari bimbingan ulama. Kalau lepas begini, apa jadinya generasi muda kita? Apalagi kalau punya perasaan kecurigaan besar sama ulama, ya Allah, para habaib, para ulama dicurigai, didiskreditkan. Jangan. Rangkul, sholat, minta pendapatnya. Kita kalau punya persoalan aja, hati lagi sekalut begini. Ada seseorang kirim WA, tolongin dong, kenapa? Ada amalan nggak? Amalan apa?
mau didasari KPK. Biasa aja, kenapa? Amalannya apa? Biar enggak, memang itu masalahnya apa? Kalau tidak ada masalah, kenapa? Enggak, buat ketenangan hati. Oh gitu. Kita memang tak merasa bersalah, ya sudah. Buat ketenangan hati, ya udah. Tapi kalau Anda berusaha biar Anda dikasih amalan juga tetap aja hatinya important tuh. Jangan begitu. Ya, pepet itu nyari ustaz minta amalan gitu. Ada yang WA ke saya begitu. Ya cuma senyumannya. Nah, kalau udah begitu aja baru nyari kiai. Jangan begitu. Hadirin rahimakumullah. Saya kutipkan sebuah hadis. Nabi bilang begini. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberikan seorang hamba padahal dia ahli maksiat, Allah berikan apa yang dia inginkan, dikasih terus, itu namanya istidraj, kata Nabi. Hati-hati. Saya bingung, sholat kagak dia, ngaji kagak, jabatan naik terus, dagang laris terus, obyekan lancar terus, istidraj. Lalu Nabi mengutip firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka kepada mereka pintu-pintu segala kenikmatan, fasilitas, kemewahan apa dia dibuka. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka euforia, gembira dengan yang diberikan, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka sekonyong-konyong, habis. Fa'ilahum mublisun, tiba-tiba mereka putus asa. Allah sekejap kalau mau cabut jabatan kekuasaan, kesehatan dicabut aja gitu, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya sehat dicabut sesaat aja kesehatan, meringis-ringis kita malam hari baru nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dari kisah singkat tadi bukan kisah sejarah yang tidak boleh dilupakan, khususnya oleh kaum muslimin di Indonesia. Allah bilang la in syakartum la azidannakum, kalau kamu pandai bersyukur saya tambah. Jadi syukuri nikmat kemerdekaan. Caranya ya tingkatkan ketaatan kepada Allah, bukan dengan maksiat yang kian menjadi-jadi. Saya saranin kalau hadirin selektif dikit lah. Kalau ada yang jalanin list dari RT buat 17-an, bikin perlombaan nih, apa perlombaan? Begitu. Jangan sampai kita terlibat di situ. RT bikin perlombaan yang edukatif tuh, yang bawa pesan moral, mendidik anak-anak. Pagi ada nih lomba joget karaoke, mau ikut, mau nawarin. Coba datang tuh hansip ke rumah, malah nawarin, Pak Haji mau ikut, ada lomba joget karaoke. Wah bener-bener. Kita jawab, apaan sih? Ente bikinnya tanggung bulan sih, nggak bisa. Tahun depan datang lagi, saya jawab bikinnya tanggung bulan. Emang juga tanggung bulan apa 17? Makanya ente tahu. Coba kalau itu anak-anak kampung, perlombaan ada, perlombaan hafal juz amma, antum nyumbangnya juga nggak segan-segan nih,
support anak. Juara 1 untuk anak dapat sepeda gunung, wah dia kira. Juara 2 dapat sendal gunung, kan saya di gunungnya juga kan. Mendorong anak doyan baca Quran, cerdas cermat, silahkan. Dari hari ke hari bikin acaranya nggak kreatif. Akan berkumandang, malaikat lihatin ya, dia lupa Allah yang anugerahi kemerdekaan. Akan kemana? Main bola tetap jalan terus. Gimana? Murka Allah kalau nggak bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Makanya di ayat sebelumnya dibilang, ya, walaula idja'ahum ba'suna tadarru. Coba seandainya mereka mau menundukkan diri, kagak sombong ketika datang bencana dari kami. Walakin qasat qulubuhum, tapi hatinya udah terlanjur keras. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Setan juga udah merias, mengemas apa yang mereka perbuat itu bagus, indah, benar. Ya udah. Ada nggak korelasinya 17-an sama perlombaan gaplek? Sampai sekarang saya lagi mikir korelasinya apa gitu. Pahlawan taruhannya darah dan nyawa, asik banget perlombaannya gaplek. Wah. Ada lagi satu wilayah, RW-nya Ustadz itu tanda tangan. Belum gaplek itu tanda tangan. Kan nggak taruhan Ustadz, nggak cuti, tapi itu peluang. Namanya ngarahin generasi supaya gemar apa? Ya gemar cuti. Ada nggak korelasinya banci sama kemerdekaan? Kagak ada. Ide siapa yang masukin kalau karnaval banci diselipin? Padahal dari Sabang sampai Merauke kalau karnaval menunjukkan Indonesia terdiri dari beragam suku. Emang ada suku banci? Nggak ada. Terus siapa yang masukin? Pakai pakaian banci jalan, disandingnya sama Pak Haji lagi, kurang ajar. Dibilang lucu, itu nggak edukatif itu. Hadirin silakan main sepak bola 17-an. Ide dari mana pakai daster mini? Buat lucu-lucuan. Emang nggak ada. Cari bahan lucu yang lain. Itu kan namanya ngalah-ngalahin anak jadi pengayuh nanti. Yang enggak main sepak bola. Bininya nyariin mana dasternya. Kata anaknya di bawah sama ayam main sepak bola katanya. Mudah-mudahan Allah lindungi pelihara negeri kita. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sangat berharga buat kita, Allah akan tambahkan. Ya, Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya qawi ya matin, ikfina syarral zalimin. Aslahallahu umural muslimin. Sarafallahu syarral mudhin. Ya Ali ya kabir, ya alim ya qadir, ya sami'u ya basir. Ultuf bina ya latif, wa lam yazal. Ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Ultuf bina wal muslimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.